sial banget. Sayang, kamu kenapa? Baru pulang udah marah-marah aja. Aku gagal ngerayu Nadine buat bubarin grupnya. Dan dia udah pacaran sama manajernya. Siapa manajernya? Apa bener Ref Alterio? Bukan. Manajernya cuma orang biasa yang gak punya karisma dan terlihat amatir. Tuh kan apa aku bilang. Ref gak mungkin bisa bentuk grup baru tanpa modal. Kayaknya Rev udah depresi dan mengisolasi diri dari dunia hiburan. Kamu bener. Dia pasti udah sakit hati sama kita dan gak berani muncul karena udah kalah. Oh iya, by the way, tadi aku dengar kalian berantem. Ada apa? Biasalah Pak, Darlin ngeluh mulu soal pembagian lagunya. Pak, saya bener-bener gak bisa ngambil nada di bridge. Terlalu mencekik buat saya. Keputusan saya mutlak. Kamu bakal tetap ambil bagian di bridge karena kamu visual. Tapi Pak, saya takut gak bisa maksimal. Saya nggak mau tahu. Kalau kamu gagal, saya bakal keluarkan kamu dari Pick Me Girls. Baik Pak. Pak Nathan beda banget sama Pak Ref yang pengertian. Selamat ya, penampilan kalian hari ini sukses besar di Outbox. Followers kita meningkat drastis. Hah? Yang bener, Ref? Yeay, terus langkah kita selanjutnya apa? Tentu aja, ke panggung yang lebih besar. Menjadi idola yang sebenarnya. 6 bulan lagi, bakal ada audisi grup terbaik. Rev udah daftarin nama kalian. Wah, itu kan acara bergengsi. Kok bisa sih kamu daftarin kami, Ref? Kalian fokus latihan aja. Soal promosi dan audisi, biar aku yang ngurus. Koneksiku banyak. Pick Me Girls bakal ikut audisi juga. Buat tampil gelar girl group terbaik tahun ini lagi. Benar, audisi ini jujur dan transparan. Nathan gak akan bisa manipulasi hasilnya. Emangnya pemenang ditentuin dari apa? Dari voting penonton dan SMS pemirsa yang akan disiarkan secara live. Hah, aku deg-degan deh. Pasti di sana banyak grup yang lebih hebat daripada kita. Kalian tenang aja, menang kalah itu hal biasa. Aku gak bakal nuntut kalian berlebihan. Walaupun kamu gak nuntut kami buat jadi juara, tapi motivasi utamaku tetap ngalahin Pick Me Girls. Aku juga. Ayo kita buktiin ke mereka kalau Ref bisa bawa kita ke puncak. Kubur sudah masa lalu yang berlalu, coba abu monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, main trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Ku bilang amin sampai ke pelaminan. Nangis samain sama mantan bajingan. Ulang lagi, ku cari yang lain. Kalian berdua orang tua kandungku. Apa kalian bisa buktiin kata-kata kalian? Ini adalah foto keluarga dan kakak kita, Rev. Kamu adalah anak kami satu-satunya. Bener, kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Alterio kita. Apa aku udah nikah? Atau mungkin punya pacar? Kamu belum nikah, nak. Tapi kamu punya tunangan yang cantik dan baik. Papamu bener, tunangan kamu namanya Clara. Dia sedang kuliah di Jepang sekarang. Benarkah? Tapi kenapa aku gak ingat apa-apa tentang Clara? Apa benar dia tunanganku? Bener nak, kami gak mungkin bohongin kamu. Ini semua karena kamu mengalami amnesia yang berat. Makanya kamu gak ingat apa-apa, nak. Mungkin kalian benar. Maaf ya, Pak, Mah. Karena aku udah lupain kalian berdua. Kita harus lakuin sesuatu supaya Rev gak inget sama cewek miskin itu. Kita bikin berita kematian palsu buat Rev. Dan suruh orang buat ngabarin cewek itu. Siapa yang bertamu ya? Selamat siang, Alica. Saya Sunanto, bosnya Rev di kafe. Oh, Anda. Ada apa ya Pak Sunanto kesini? Kamu yang tabah ya, Rev. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Apa? Itu semua bohong kan? Suami saya nggak mungkin meninggal.
Saya juga baru dapat kabar dari rumah sakit. Jenazahnya udah dibawa sama keluarganya. Dibawa keluarganya. Jadi, aku nggak bisa nemuin dia lagi untuk yang terakhir kalinya. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba. Hamba akan merawat anak ini sendiri mulai sekarang. Kamu yang tenang di sana ya, Ref. Ibu, Revin ditagih uang wisata sekolah 400.000. Bukannya Revin nggak ikut wisata ya, Nak? Iya, Bu. Tapi ikut nggak ikut, tetap harus bayar, Bu. Ya Allah, ibu mau nyari uang segitu di mana, Nak? Ini aja, uang ibu sisa 500.000 buat kita makan. Revin bakal bantu ibu jualan nasi bungkus di depan stasiun. Nggak usah, Nak. Biar ibu yang cari uangnya. Kamu fokus sekolah aja ya. Iya, Bu. Mulai besok, aku harus cari pekerjaan yang layak dengan gaji tinggi demi Revin. Julita, apa benar sekretaris saya resign karena mau menikah dan pindah keluar kota? Benar, Tuan. Dia bilang suaminya diterima kerja di luar kota. Jadi dia ikut suaminya. Posisi sekretaris sekarang kosong. Kamu bisa buka lowongan di website kita. Bisa, Tuan. Saya akan segera membuka lowongan posisi sekretaris di website kita. Oke, makasih ya. Saya harap saya bisa mendapatkan sekretaris yang berbakat dan kompeten. Lowongan jadi sekretaris pribadi CEO. Gaji 20 juta sebulan. Aku harus coba. Ibu mau melamar pekerjaan. Iya, Nak. Ada lowongan dengan gaji tinggi. Kebetulan dulu ibu jurusan manajemen. Semangat ya, Bu. Revin percaya kalau ibu pasti diterima di sana. Amin. Doain ibu ya, Nak. Julita, ada berapa orang yang melamar posisi sekretaris? Ada banyak, Tuan. Tapi yang lolos ujian cuma 10 orang aja. Suruh mereka masuk ke ruang saya satu persatu. Saya mau mewawancarai mereka. Baik, Tuan. Saya akan memanggil mereka satu persatu. Alicia Valeri. Kenapa nama ini rasanya familiar banget ya? Aneh. Pak Ref ngapain ke rumah saya? Maafin anak saya. Dia ngomong sembarangan. Revin gak mungkin salah, Bu. Dia adalah ayah Revin. Nak, mungkin kamu salah paham. Paman belum pernah menikah, apalagi punya anak. Gak mungkin salah. Ayah, lihat foto ini. Ini kan fotoku dan Alicia. Kok bisa? Kapan foto ini diambil? Anda salah lihat, Pak. Itu bukan Nanda. Itu mantan suami saya yang meninggal. Kepalaku tiba-tiba pusing banget. Pak Ref, Anda kenapa? Revin, ambilin air buat Pak Ref. Baik, Bu. Gak perlu. Aku udah inget semuanya. Kecelakaan itu, pernikahan kita, dan anak kita Alicia. Ref, akhirnya kamu ingat semuanya. Alhamdulillah. Aku pikir kamu bakal lupain aku selamanya. Anda beneran ayahku. Aku bukan anak yatim lagi. Iya nak, aku adalah ayah kamu. Dan kamu bukan anak yatim lagi. Maafin ayah ya, udah lupain kamu. Tapi gimana kalau keluarga kamu tahu kamu udah inget semuanya? Mereka bakal pisahin kita lagi. Kamu tenang aja. Aku yang sekarang gak kayak dulu. Aku udah punya kuasa atas hidup aku sendiri. Aku dengar kamu dijodohin dan mau nikah bulan depan. Semalam tunangan kamu ngancam aku. Ngancam apa? Dia bilang mau bikin hidup aku dan Revin menderita kalau kami gak jauhin kamu. Kurang ajar. Aku bakal bikin mereka semua membayar apa yang udah aku lewatkan selama ini. Nona gawat, Tuan Rev sekarang ada di rumahnya Alicia dan ingatannya udah pulih. Apa?
Arca sialan itu belum pergi juga. Dia nggak takut sama ancamanku. Apa rencana Anda selanjutnya, Nona? Aku bakal pisahin mereka lagi. Seluruh harta keluarga Alterio harus jatuh ke tangan aku. Apa maksud kamu, Clara? Jadi kamu deketin keluarga kami demi menguras harta kami? Gawat, aku ketahuan.